Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para jemaah sekalian rahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga yang hadir nih Pak ya. Bisa dibereskan dulu. Kalau sudah beres kita fokus sejenak ya. Kita pagi hari ini, saya kemarin di WA sama Pak Sasari ya, bahwa kajiannya di Musola Mbah Tono gitu. Nah, cuman ada pesan begini Pak, ini Pak, saya bacakan. Materinya masalah imam besar Istiqlal menerima dan melayani orang kafir masuk masjid dan berdakwah di situ. Itu requestnya, tidak tahu nih kenapa kok ini sudah dibahas tidak ini masalah kayak gini nih Pak ya. Sebenarnya masalah kayak gini ini kan dipesani begitu di WA begitu Pak. Masalah ini kan masalah fundamental itu Pak ya. Jadi kejadian kemarin itu sekedar untuk jadi ilmu lah bagi kita ya. Hal-hal seperti itu, hal-hal yang sikap atau kegiatan yang seperti itu, kalau kita mau lihat dari sudut pandang syariat agama ya, itu bukan dosa besar Pak ya, tapi itu kemurtadan, itu kekafiran, bukan masalah salamannya. Bukan kalau salaman ya ada masalah Pak ya. Jadi kalau dari sudut pandang syariat ya, itu masalah yang vital Pak ya. Kalau di sudut pandang syariat itu masuk kategori salah satu pembatal keislaman. Itu di masalah yang melanggar hukum al-wala wal bara' Pak. Pernah dengar tidak? Nah, ini kan masalah, padahal itu wala wal bara' ini kan akidah terbesar kaum muslimin Pak setelah tauhid Pak. Ya, akidah terbesar itu kan tauhid ya. Kita memurnikan ibadah, akidah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, menghindari yang namanya segala macam bentuk kesyirikan sekecil apapun. Yang kedua itu akidah terbesar kaum muslimin itu yaitu tentang al-wala wal bara', dan ini akidah yang sangat fundamental dalam agama kita. Tidak bisa, tidak boleh tidak ya, kita sebagai seorang muslim harus memahami ini Pak. Sebab nanti bisa kacau agama kita. Intinya kan ketika Rasul bertanya, mengatakan ausaqa urul iman an al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Jadi ikatan agama yang paling kuat itu adalah cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Jadi dalam agama kita ini harus ada yang namanya kecintaan, juga harus ada yang namanya kebencian. Sedangkan kan kita ini kan
istilahnya kalau cinta itu kan rumusnya kita itu kan tidak kenal maka tidak sayang, kan gitu kan ya. Maka dalam agama itu ada juga harusnya tidak boleh sepilah kayak begitu, Pak. Jadi kalau ada istilah tidak kenal maka tidak cinta, tidak sayang, maka tidak kenal juga bisa tidak benci. Orang-orang tidak mengenal kesyirikan, tidak mengenal kemaksiatan, tidak mengenal ya, maka tidak mungkin muncul rasa benci, Pak. Bagaimana akan muncul rasa benci kalau dia tidak tahu? Kan gitu. Sama seperti cinta. Tidak mungkin muncul rasa cinta kalau tidak kenal, tidak tahu. Maka dua-duanya harus ada. Di sini urgensitas ya dalam agama kita. Tidak boleh tidak nih, kita harus tahu nih masalah al-wala. Wala itu kan loyalitas, kesetiaan. Pekerjaannya, orangnya namanya wali. Kalau satu orang, kalau banyak orang namanya aulia. Itu ayat. Perbuatannya namanya wala, loyalitas. Baro itu berlepas diri, ya, keberlepasan diri, Pak. Jadi tidak ada keterikatan sama sekali. Dua hal ini yang harus muncul dalam diri kita. Ada cinta, ada benci. Tidak bisa dalam diri kita itu ada istilah begini, dalam hati saya ini tidak ada kebencian terhadap siapapun manusia di muka bumi ini. Semuanya kita cintai. Tidak bisa begini, Pak. Kalau begini kan kacau jadinya. Allah itu memang kita manusia itu kan ciptaan Allah semua kan. Tapi tidak semua ciptaan Allah kita cintai. Contohnya kayak setan lah bahasanya. Setan, masa kita harus mencintai setan? Allah mengatakan fattahiduhu inna syaiton kanu lakum aduwan fattahiduhu aduwa. Setan itu bagi kalian tuh musuh yang nyata, jadikan dia sebagai musuh, jangan jadikan teman atau jadikan dulur, Pak. Setan. Sedangkan setan sendiri kan ada dari dua jenis bangsa, dari ras ya. Ada setan dari ras manusia dan setan dari ras jin. Minal jinnati wan nas. Ya wa kadzalika ja'alnakum likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi kalian musuh dari kalangan bangsa setan, dari kalangan bangsa jin dan bangsa manusia. Setan itu ada dua. Nah, kalau yang jin-jin yang setan yang dari bangsa jin jelas ya, yang selalu menggoda kita. Tapi kalau dari bangsa manusia siapa? Setan dari bangsa manusia. Orang-orang kafir. Kan begini, kalau dalam rumusnya di dalil ya. Apa? Wa kadzalika ja'alnakum likulli nabiyyin syayatinal insi wal jin. Kami jadikan likulli nabiyyin aduwan. Wa kadzalika ja'alnakum likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Kami jadikan musuh bagi para nabi itu setan dari kalangan bangsa jin dan setan dari kalangan bangsa manusia. Jadi setan itu kan adalah musuh yang nyata. Di dalam surat yang lain Allah mengatakan innal ladina kafaru kalau dalam di dalam surat yang lain saya agak lupa nomor suratnya Al-Fatir atau berapa itu ya. Jadi yang namanya orang-orang kafir itu kan adalah musuh yang nyata bagi kita, orang-orang kafir itu. Allah menjadikan orang-orang kafir itu sebagai musuh. Nah, artinya orang kafir itulah yang disebut dengan setan dari bangsa manusia, Pak. Nah, fattahiduhu aduwa, jadikan setan itu sebagai musuh, jangan jadikan sebagai teman. Itulah. Ini prinsipnya adalah kita harus ada keberlepasan diri, Pak. Nah, yang kayak gini nih terasa tidak enak kita dengar, Pak. Kenapa terasa tidak enak? Karena kita tidak pernah mendengarnya sejak awal. Cobalah kalau kita ngaji masalah sholat, masalah toharoh, ya, masalah puasa, itu kan terbiasa di telinga kita.
Kenapa terbiasa? Ya, karena kita sering mendengar. Tapi kalau masalah kayak begini, saya katakan tadi, antum bahkan tidak mengenal istilah al-wala wal bara. Kayak apa wala itu, kayak apa bara itu. Wala itu kan kesetiaan. Jadi rumusnya tuh begini, rumusnya Pak. Secara dasar itu ya. Wala itu, kesetiaan itu, orang beriman, walanya harus terhadap sesama orang beriman. Nah, terhadap orang kafir, orang beriman harus ada barok namanya Pak. Keberlepasan diri. Nanti kita bahas keberlepasan diri apa. Tidak boleh orang beriman itu walaknya kepada orang kafir. Tidak boleh. Kalau itu nanti terjadi, nanti bisa terjadi kerusakan di muka bumi. Orang kafir itu walaknya terhadap sesama orang kafir. Jadi tidak mungkin orang kafir walak terhadap orang beriman. Tidak mungkin nyilang, Pak. Kalau terjadi antara orang beriman berwalak kepada orang kafir, maka itu terjadi dua kemungkinan. Bisa jadi orang berimannya jadi kafir, atau orang kafirnya jadi beriman. Gitu loh, Pak. Itu tidak boleh menyilang ya. Jadi orang beriman walaknya hanya terhadap sesama orang beriman. Waladina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Sedangkan orang kafir walaknya waladina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka menjadi walak bagi sebagian yang wali, bagi sebagian yang lain. Orang kafir walaknya terhadap orang kafir. Illam taf'aluhu. Kalau kamu tidak melakukan itu, artinya tidak menjadikan orang beriman sebagai walaknya orang beriman atau orang kafir walaknya orang kafir. Illam taf'aluhu, kalau kamu tidak melakukan itu, surat Al-Anfal itu ada dia. Artinya nyilang, Pak. Orang beriman walaknya kepada orang kafir, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Bisa terjadi kerusakan fitnah di muka bumi dan kerusakan yang sangat besar. Nah, salah satu bentuk wala itu kan keberlepasan diri, Pak. Rodo panas ini, Pak ya. Materi ini permintaannya rodo panas nih Pak hari ini ya. Masa saya sendiri juga jarang membahas masalah ini. Kaitan dengan orang kafir itu kan begini, Pak. Prinsip dasarnya itu, kalau orang beriman, kalau orang-orang beriman, sesama orang muslim lah ya, sama orang beriman, misalnya dia melakukan sebuah kejahatan atau melakukan sebuah maksiat, dosa besar ya, maka kita harus benci terhadap perbuatannya, tapi tidak boleh kita benci orangnya. Bisa ditangkap di sini, Pak. Orangnya tidak boleh kita benci, tapi perbuatannya kita benci, Pak. Misalnya ada orang Islam korupsi, misalnya. Ada orang Islam yang mabuk-mabukan, ada orang Islam yang membunuh, misalnya, atau berzina. Perbuatannya kita benci, Pak. Kita barok terhadap perbuatannya, tapi orangnya tetap harus ada loyalitas, harus ada wala. Kita cintai orangnya, kalau dia susah kita bantu, kita hormati, tidak boleh kita sebarkan aibnya, kita jaga kehormatannya, begitu. Kalau orang Islam yang melakukan perbuatan maksiat. Tapi kalau orang kafir, ini prinsip dasar ya. Orang kafir itu kita harus barok terhadap orangnya, terus barok terhadap perbuatannya, dua-duanya, Pak. Contohnya begini. Anda melihat dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Yang paling jelas di sini ya. Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Nanti diingat-ingat yang tidak bawa Qur'annya. Ada sesuatu ayat yang paling jelas di sini, muhkamat ini Pak ayatnya. Di situ kan ada bagaimana aplikasi tentang wala dan barok ini, Pak, terhadap orang-orang kafir dia. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ahu.
sungguh telah ada bagi kalian, khusus bagi kalian, spesial ya kata Allah, uswah hasanah, teladan yang sangat baik, Pak. Di uswatun hasanah ini di Quran kan cuma dua. Ada dua nabi yang mendapatkan gelar predikat uswatun hasanah ini, hanya Rasulullah SAW dan ini Nabi Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim ya. Nah, di situ ada uswah hasanah fi Ibrahimah, pada diri Nabi Ibrahim, walladina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Maksudnya siapa di sini? Al-anbiya war rusul, para nabi dan para rasul yang mengikuti Nabi Ibrahim. Berarti ini termasuk di dalamnya ada rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang rasul itu kan diperintahkan oleh Allah, anit tabi millata walaqad uhiya ilaika anit tabi millata Ibrahima hanifan. Kamu wahyukan kepada kamu Muhammad, ikutilah millah Ibrahim yang lurus. Nah, di sini ada teladan yang sangat baik, Pak, pada diri Nabi Ibrahim dan para nabi seluruhnya yang mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim itu. Di apa yang perlu diteladani di sini? Id qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya. Jadi ucapan Nabi Ibrahim kepada kaumnya ini ada suri toladan yang baik yang perlu kita tiru. Ya, diperhatikan di sini ya, pelan-pelan, Pak. Apa ucapan Nabi Ibrahim? Sekarang pertanyaan begini, kaumnya Nabi Ibrahim muslim musyrik? Musyrik lah. Kan di zaman Nabi Ibrahim itu komunitas orang Islam paling sedikit kan waktu itu kan. Hanya Nabi Ibrahim, istrinya, anaknya kan gitu kan. Semuanya musyrik tuh waktu itu, Pak. Seluruh dunia waktu itu. Kecuali Nabi Ibrahim, istrinya, anaknya, sama keponakannya. Nabi Lut. Nabi Lut tuh keponakan apa sepupu, masih saudara Nabi Ibrahim, Pak. Nah, seluruh manusia waktu itu komunitas adalah, mayoritas adalah musyrik, termasuk bapaknya juga. Bapaknya Nabi Ibrahim kan Azar ya, produsen, Pak, dia, Pak ya. Ini produsennya patung, Tuhan. Yang membuat Tuhannya tuh bapaknya Nabi Ibrahim, Azar itu. Nah, ini ada teladan yang baik, contoh suri teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim. Apa yang perlu dicontoh? Ucapan Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Apa ucapannya? Di sini coba perhatikan ayatnya ya. Tidak paham Quran antumnya. Saya bacakan pelan-pelan aja. Ibrahim mengatakan begini, inna bura'a'u minkum. Kalimat jelasnya. Sesungguhnya kami bura'a'u minkum, berlepas diri dari kalian. Minkum. Kalian itu orang apa perbuatan? Kalian. Orang, Pak, ya kan? Minkum, dari kalian. Kalian itu orangnya. Ini orang kedua atau orang ketiga? Kalau dalam bahasa Indonesia kata ganti orang kedua ketiga. Kedua jamak kan, kalian. Berarti orangnya kita sedang ajak bicara. Orangnya ada di hadapannya, Pak. Beda begini ya, kalau begini beda. Kami berlepas diri dari mereka. Mereka kan jauh, ya kan? Tidak ada di depan kita orangnya. Tapi kalau kami berlepas diri dari kalian, berarti orangnya ada di hadapannya, Pak. Sedang diajak bicara, mukhatabun di sini. Ya, ini orang kedua jamak. Artinya Nabi Ibrahim itu terang-terangan ngomong kepada kaumnya itu yang kafir itu, Pak. Yang musyrik waktu itu ya. Saya berlepas diri dari kalian. Berarti orangnya, Pak. Ya kan, ingat ini. Personalnya. Jadi terang-terangan di sini. Kami berlepas diri, tidak ada keterikatan sama sekali kepada kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Dan kami juga berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Apa-apa yang kalian sembah selain Allah, orang apa perbuatan?
perbuatan, baru di sini perbuatannya perbuatan musyriknya. Jadi artinya di sini Nabi Ibrahim itu berlepas diri barok dari orang kafirnya plus barok dari perbuatan musyriknya, barok dari orang musyriknya dan juga barok dari perbuatan syiriknya, Pak. Dua-duanya, ya kan? Jadi bukan hanya tidak mau perbuatan syiriknya, tapi juga bahkan tidak mau ada loyalitas, kecintaan, kedekatan terhadap orang musyriknya, Pak. Bahkan di sini didahulukan orang musyriknya. Ini ngomongnya itu terang-terangan di hadapan orangnya. Makanya jangan sampai keliru memahami ayat nih, Pak. Ini jelas ayatnya nih, Pak. Inna bura'a'u minkum. Kami berlepas diri dari kalian. Jadi orangnya sedang diajak bicara itu, Pak. Terang-terangan Nabi Ibrahim itu. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan apa-apa yang kalian ibadati selain Allah, perbuatannya. Jadi berlepas diri dari orangnya plus berlepas diri dari perbuatannya. Kenapa? Orang musyrik, Pak. Ya, Nabi Ibrahim begitu. Nah, kalau sekarang ini radikal, Pak. Kan radikal ini kan. Kita kan kalau ke perbuatan syirik tidak mau, tapi kadang-kadang ke orangnya juga masih malu-malu. Ya, cari wong Jawa kan abang-abang lambe. Walaupun lambenya ireng nggak akan rokokan, Pak. Abang-abang lambe kan ya. Ini berat ini, Pak ya. Maka sang ini barok, Pak. Dan sikap seperti ini nih Allah menyebutkan uswatun hasanah. Sopo katanya runginan sekarang, Pak. Dicap radikal antum. Jadi Ibrahim itu radikal, Pak, memang, Pak ya. Ini radikal tingkat tinggi. Satu itu, berlepas diri. Nanti kayak apa wujudnya? Kita akan bahas nanti ya. Kemudian ke kalimatnya Ibrahim, kafarna bikum. Kami ingkari perbuatan kalian. Nah, maksudnya kami tidak tidak menyetujui apa yang kalian lakukan itu. Tidak ada pro lah, setuju, pro atau mendukung, tidak ada. Kami jelas-jelas ingkari apa yang kalian perbuat itu. Dan ini ngomongnya di hadapan orangnya, Pak. Cucu uangnya tidak ono dihilang, bukan, ada di depannya. Terang-terangan di sini. Saya tidak setuju dengan perbuatan Anda. Saya tidak cocok. Itu begitu, Pak. Tadi tidak kira-kira ngomong gitu, Pak. Uswatun hasanah nih, Pak. Nah, kita kan wong Jawa, Pak. Kakek nenek bapak itu. Tadi. Ini uswatun hasanah ini, Pak. Ini kalau sekarang antum melakukan kayak gini radikal antum. Tidak toleransi. Kan kepada perbuatan syirik. Ya orang-orang selain Islam, Kristen, Nasrani, Hindu, Buddha, itu kan semuanya kesyirikan, Pak, yang dilakukan. Dan perbuatannya juga jelas, perbuatan kesyirikan. Itu terang-terangan, kami tidak mendukung, kami ingkari perbuatan kalian itu. Bukan malah difasilitasi, Pak. Kan jelas ini, bertolak belakang, kan? Nah, coba perhatikan di sini. Kami ingkari perbuatan kalian itu. Lalu apa kata Ibrahim setelahnya? Nanti dilihat ayatnya, Pak. Yang bawa Quran, Pak. Bawa Quran. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan. Wa bada, dan telah jelas, telah nyata, ya. Bainana, antara kami, wa bainakum, dan kalian, kami dan kalian, jelas sudah, clear, ya. Apa yang jelas? Al-adawah. Apa al-adawah? Al-adawah apa? Permusuhan. Sekarang begini, Pak, ya. Permusuhan kayak apa sih permusuhan ini? Misalnya Pak Satrio, ya. Musuhan karo Pak Manto, Pak. Gara-gara rebutan warisan misalnya. Musuh rebutan pekarangan, Pak, saduluran misalnya, ya. Rebutan pekarangan, lalu terjadi permusuhan gara-gara rebutan warisan. Kira-kira mau tidak
Pak Satrio ngopi karo Pak Manto, Pak. Bareng, Pak. Padahal posisinya sedang bermusuhan karena rebutan warisan. Kalau kita sedang bermusuhan dengan seseorang, mau enggak kira-kira ngopi bareng, mangan sego pecel bareng gitu? Mau tidak kira-kira? Enggak gelem, Pak. Jangan ngopi, ketemu aja blenger. Iya kan? Kita ketemu saja, papasan saja, enggak mau, Pak, melihat wajahnya, Pak. Ojo bertemu, ngurungono jenenge wis ojo omong iku, males aku krungu wong kan gitu kan ya. Kenapa? Ada permusuhan, Pak. Coba ini masalah agama. Coba Nabi Ibrahim mengatakan telah nyata jelas antara kami dan kalian permusuhan. Karena akidah ini, Pak. Kira-kira kalau permusuhan karena akidah, mau tidak lungguh bareng ngopi, malah mereka datang ke rumah kita disambut dengan baik. Pak Satrio sama Pak Manto tadi musuhan gara-gara rebutan pekarangan warisan. Kira-kira le Pak Satrio namun dengan Pak Manto tiga imangan disambut atau ditinggal, Pak? Udah ditinggal loh, Pak, ya kan? Males-males aku temong iku, bosan kan gitu kan ya. Ini permusuhan, Pak. Lah ini ada orang Islam dengan orang kafir. Kata Nabi Ibrahim jelas sudah antara kami dan kalian itu al-adawah, permusuhan. Kita tidak mungkin menyambut musuh, Pak. Bahkan dimuliakan tidak mungkin. Kita mau naik untung, Pak. Coba dipahami di sini. Lah ini malah kita bertemu orang yang kita anggap musuh secara akidah, kita sambut semeriah mungkin, bahkan melebihi sambutan terhadap sesama saudara. Sudah melanggar ini, Pak. Padahal ini adalah uswatun hasanah. Ayat paling jelas ini, ya. Sudah jelas antara kami dan kalian permusuhan. Makanya, ya tadi lah, kita musuhan secara masalah dunia saja. Misalnya Pak Manto sama Pak Satrio tadi musuhan gara-gara rebutan warisan misalnya ya. Lalu Pak Satrio kecelakaan, Pak. Serempetan, tiba, lecet-lecet. Kira-kira Pak Manto seneng apa susah? Dia seneng loh, Pak. Dia kapok kan gitu kan ya. Nang mati bisa nih. Kenapa? Sedang musuhan. Tidak mungkin. Aduh, seakan Pak Satrio ya apa? Tidak mungkin begitu, Pak. Ini orang sedang musuhan masalah dunia. Makanya tidak boleh kita bela sungkawa ketika ada orang kafir mendapatkan musibah atau meninggal, teman. Tidak usah. Kenapa? Aslinya kita sedang musuhan, tapi ada tidak rasa seperti ini, Pak? Ceramah kayak begini ini kan terkesan tidak ada toleransi. Bahkan sampai tadi mengatakan kita tidak boleh bermusuhan sesama saudara, sesama manusia. Semuanya ciptaan Allah. Sama-sama anak Adam. Itu kan omong, jangankan masalah agama, Pak. Masalah dunia saja kita punya musuh. Tidak mungkin kita mencintai semua orang karena masalah dunia aja. Antum dicolong sepedai, colong mobilnya karo maling, kira-kira cinta tidak kepada malingnya, Pak? Ini masalah dunia, Pak. Ini masalah agama. Kenapa kita tidak begitu? Coba, Pak, kan bisa ditangkap logika nih, Pak. Iya. Antum punya anak, lalu anak yang antum dikepui wong preman. Masa antum mau cinta kepada preman? Dalam hati saya tidak boleh ada saya tidak bermusuhan dengan semua orang. Saya cintai semua orang. Preman gepui anak sampean, Pak. Itu paling nyekel celurit sampean, ya kan? Mana premannya kan gitu kan ya. Ini masalah dunia. Apalagi masalah akhirat, akidah, agama. Dan orang kafir itu kan kata Allah kan seburuk-buruknya manusia. Surat itulah kan jelas, Pak. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Hafal kabeh ayatnya. Gal bayinah kan? Sesungguhnya orang kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitab. Orang kafir ada dua macam. Min ahlil kitab wal musyrikin. Dari golongan ahli kitab dan orang musyrik. Ahli kitab siapa? Kristen sama Yahudi. Dan musyrik selain duanya, bisa Hindu, Buddha, Konghucu, Kejawen. Mereka itu finari jahannam, di dalam neraka jahannam. Tempatnya jelas, clear ini ayatnya.
Ulaikahum syarrul bariyah. Mereka itu loh seburuk-buruk ciptaan Allah, Pak. Baroya itu kan ciptaan Allah. Kalau makhluk kan juga ciptaan Allah, tapi kalau baroya itu lebih kepada ciptaan baik yang tampak atau tidak tampak, yang besar atau yang kecil, yang bernyawa atau tidak bernyawa, berakal tidak berakal, semua ciptaan Allah. Namanya baroya. Kan kita kan sering ngomong astagfirullah rabbal baroya kan gitu kan ya. Ada ciptaan Allah yang paling buruk, Pak. Bukan cacing, bukan ular, bukan uget-uget, bukan lintah. Tapi siapa yang paling buruk? Orang kafir, Pak, ayat ini, Pak. Jangan saya malu-malu, ngomong ini ayat, Pak. Kenapa antum malu-malu ngomong ini? Ini ayat yang ngomong jelas ya. Jangan kok terkesan radikal. Kalau begitu coret saja ayatnya. Kalau tidak sesuai dengan bunyi ayat. Ya, ini ayat yang ngomong, bukan saya loh, Pak ya. Ulaikahum syarrul bariyah. Seburuk-buruknya manuk ciptaan Allah itu orang kafir. Udah sama di ngomong nanti terkesan tidak toleransi. Berarti coret saja ayatnya itu, tidak cocok. Nanti bilang ini sudah tidak toleran, tidak relevan dengan zaman now. Surat Al-Bayyinah ayat piro itu? Ayat 6 ayat itu ya, ayat 6 ya salahnya. Sama surat apa lagi? Surat Al-Anfal ada itu, Pak ya. Inna syarrat dawabi indallahi alladhina kafaru wa hum la yu'minun. Sesungguhnya seburuk-buruk binatang melata di muka bumi. Inna syarrat dawab. Itu binatang melata. Apa binatang melata itu contohnya? Cacing, ular, ulo, ya, kadal, tekek. Bacol itu ya. Inna syarrat dawab, seburuk-buruknya binatang melata. Sing paling elek ya di indallah, di sisi Allah adalah alladzina kafaru, orang-orang kafir. Ya, orang kayak begitu kan orang paling elek, Pak. Makanya kan kita tidak boleh ada kecintaan di situ. Yang ada katanya wa bada bainakum wa bainakumul adawah. Ada permusuhan. Karena mereka tidak perlu dihormati. Kenapa dihormati, Pak? Masa antum ono cecek ono ular, ono ulo katanya dihormati gitu, Pak. Iya kan? Dipentung jadi Pak Nur. Dipentung, Pak, ya kan? Lah di antara binatang melata yang paling elek kan orang kafir. Sampai kalau tidak cocok dengar ini, coret besok nanti ayatnya, Pak. Oh, saya tidak bicara pendapat saya. Ini ayat bunyi begini. Apakah ayatnya mansuk nih? Maksudnya maksud apa? Dihapus ayatnya? Tidak, Pak. Masih berlaku itu. Ya. Jadi jelas ada permusuhan. Tidak mungkin lah kalau kita musuhan sama orang, mau kita sambut dia ke rumah kita, Pak. Dikai mangan, dikai kopi gitu ya. Malah disambutan dengan segala macam ritual dan sebagainya. Tidak ada, Pak. Yang ada paling kita tinggal letok-letok ndak ono wonge metu padahal singitan mburi, Pak. Karena saking bencinya. Wabada bainana wa bainakumul adawah. Telah jelas antara kami dan kalian al-adawah, permusuhan, wal baghda'u, dan kebencian. Ada permusuhan dan kebencian. Kenapa? Mestinya begini yang benar. Orang itu benci dulu lalu bermusuhan atau bermusuhan dulu lalu benci? Mana yang benar? Urutannya? Benci dulu, ya kan? Baru permusuhan. Tapi di sini dibalik ayat ini, Pak. Al-adawah wal baghdha. Permusuhan dan kebencian. Kenapa dibalik oleh Allah itu? Karena kebanyakan begini, Pak. Kita itu kalau benci kepada seseorang kadang tidak menampakkan. Etok-etok koyok misalnya tadi, ya. Si api-api Pak, abang-abang lambe. Ya, Pak Satrio sama musuhan sama Pak Manto gara-gara warisan. Tapi biasanya benci karena saling berebut warisan. Tapi biasanya kalau ketemu kan etok-etok masih bisa kan? Gimana kabarnya, Pak? Oh, alhamdulillah baik. Sama? Ya, alhamdulillah baik. Tapi aslinya kan benci. Kadang ada orang begitu. Ada tidak? Ada. Kita benci tapi di dohir menampakkan tidak benci. Ya, wong Jawa ahlinya, Pak ya. Ahlinya ya abang-abang lambe.
Tapi kalau orang sudah bermusuhan, menampakkan permusuhan, wis dak gelem ketemu, lek omong kasar, bahkan kate caro, berarti di dalam hatinya sudah ada kebencian. Disinilah kenapa dibalik, Pak. Karena setiap orang yang benci belum tentu menampakkan permusuhan. Tapi kalau orang sudah menampakkan permusuhan, itu karena ada kebencian. Nah, kita dipitah oleh Allah untuk menampakkan itu. Tidak boleh abang-abang lambe. Etok-etok kita bermanis-manis, tidak boleh. Kayak ngono, Pak. Lah kalau ini kan terkesannya nanti kan radikal kelas tingkat tinggi nih, Pak. Makanya di zaman kalau aslinya orang kafir kalau mau, kita tidak boleh mengganggu orang kafir, Pak. Ritual mereka, perayaan mereka. Silahkan melakukan, tapi tidak boleh melakukan syiar bahasanya. Karena di sini mayoritas kaum muslimin. Silahkan melakukan ritualnya, misa, Natal, secara bebas. Tidak boleh kita ganggu. Tapi mereka juga tidak boleh syiar, istilah menyebarluaskan kegiatannya itu. Karena kan tidak toleransi namanya, Pak. Ya, kejadian kan terbalik, Pak. Pengajian ditutup karena tidak cocok dengan alirannya, katanya kan gitu kan ya. Nah kan kayak Banser kan sering tutup pengajian, Pak. Pengajian teman-teman Salafi sering ditutup oleh kelompok Banser. Padahal produk Islami. Hanya beda aliran. Tapi kan sama ahlul kiblat, Pak. Tuhannya sama, Rasulnya sama, kitabnya sama. Hanya beda pendapat di beberapa masalah. Tidak boleh begini, Pak. Nah, sedangkan terhadap orang Kristen yang jelas-jelas beda akidah, disambut sedemikian rupa, ini kan rusak namanya, total rusaknya nih, Pak. Dan itu bisa, dan kapan harus ada kebencian, permusuhan dan kebencian, sampai kapan? Abadan, selamanya, Pak. Batasan sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahda, sampai mereka mau beriman kepada Allah, baru tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada barok. Kalau mereka sudah beriman, harus ada kebalikannya, harus ada wala. Ini ayat jelas, ini ayat paling jelas ini. Ya, antum walaupun tidak bisa tafsir, baca terjemahannya aja. Coba tinggal dilogikakan. Nah, makanya kan wala itu kan wala ya, loyalitas namanya. Kan semua yang ada kata wala itu semua nanti makna yang ada inti adalah dekat, makna asalnya, Pak. Ada kedekatan, dekat, hubungannya sangat rapat itu. Makanya kan disebut wali orangnya. Wali murid, wali santri, wali kelas, orang yang dekat dengan kelas. Wali murid, orang yang dekat dengan murid. Wali nikah, orang yang dekat dengan yang mau nikah. Semua wali itu orang, wala itu maknanya dekat, Pak. Namanya. Kalau jamak, makanya disebut wali, orang jadi wali karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya ada kedekatan, loyalitas. Nah, kalau dalam syariat makna wala itu kan ada 4, Pak. Jadi diingat-ingat atau perlu dicatat nih, Pak ya. Makna wala itu 4, ada 4 kata Ibnu Asyir ya dalam kitabnya itu. Makna yang wala apa namanya? Loyalitas tadi ya. Makna yang pertama itu adalah an-nusr, al-mahabbah, Pak. Apa mahabbah? Kecintaan. Artinya, kenapa kita cinta terhadap seseorang? Karena ada kedekatan. Kalau tidak dekat, tidak mungkin ada rasa cinta. Nah, ketika kita disebut dengan wala itu, maknanya mahabbah, maksudnya mencintai seseorang karena akidahnya, Pak. Ini harus ada dalam diri kita. Jadi kita mencintai orang beriman karena keimanannya. Bukan karena hartanya, jabatannya, bukan. Wah, itu bukan wala, namanya ngatok, Pak. Itu. Kalau antum cinta ke seorang karena dia jadi
bupati, dia menjilat namanya itu kan. Kita tidak mencintai orang karena itunya, tapi karena akidahnya, Pak. Nah, sebaliknya, nanti masuk kategori pembatal walaknya, kalau kita mencintai orang musyrik karena akidah syiriknya, gitu Pak. Tidak boleh kita mencintai mereka, ngefan, mengidolakan, membanggakan, ya, mengagungkan orang-orang musyrik karena akidah syiriknya. Tidak boleh itu. Itu masuk kategori nanti membatalkan wala. Masuk kategori membatalkan wala. Tidak boleh kita, misalnya kita mencintai paus karena dia itu orangnya agamis biasanya. Dan orangnya santun, sebagainya. Ini masuk kategori membatalkan agama kita. Kenapa? Karena di dalam ajaran agama kita harus ada namanya apa? Terhadap orang kafir itu. Ayat ini tadi. Ada permusuhan dan ada kebencian. Allah juga mengatakan orang-orang kafir itu kan apa? Orang kafir itu Surah Az-Zumar kan? Orang kafir itu orang yang innallaha la yarda li ibadihil kufur. Allah tidak ridho terhadap kekafiran hambanya. Surat Az-Zumar ayat berapa? 6 apa ayat 6 apa 8 ya. Allah tidak ridho. Tidak ridho itu apa, Pak? Sedangnya, Pak. Kalau bahasa kita, enggak seneng, ya kan? Enggak seneng itu apa artinya? Benci ya. Allah tuh benci terhadap kekafiran hambanya. Perbuatannya orang kafir itu, Allah tuh kalau ada orang kafir melakukan kesyirikan, kekafiran itu tidak senang. Nah, kita kan mengaku hamba Allah, mengaku cinta kepada Allah. Maka yang namanya orang yang mencintai Allah pasti harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Allah. Kan begitu kan? Allah cinta kepada ketaatan kebaikan. Ya, kita harus mencintai kebaikan. Allah benci kepada kekafiran. Innallaha la yarda li ibadihil kufur. Maka kita pun harus benci kepada kekafiran. Kalau Allah mengatakan benci kepada kekafiran, lalu kita mengatakan cinta kepada kekafiran, berarti kan kita sedang menentang Allah, Pak. Kayak begini, antum punya bojo, Pak ya, istri, Pak. Mas, aku tidak seneng lek wong lanang rokokan, misalnya begitu. Kira-kira karena kalau antum cinta ke istri, saya pancet rokokan atau berhenti rokokan, Pak? Itulah berhenti, Pak. Kenapa? Tidak mau membuat istri kita marah. Karena kita cinta kepada istri. Maka di depan istri ya rokokan, Pak. Engkau lek kumpul rokokan, jangan rokokan mana? Tapi kan minimal di depan istri tidak merokok. Kenapa melakukan begitu? Karena cinta kepada istri. Karena orang yang mencinta itu pasti ngikuti orang yang cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kan itu jelas ayatnya. Apa yang dicintai Allah kita harus mencintainya. Apa yang dibenci Allah kita harus ikut membencinya. Allah benci terhadap perbuatan kekafiran, maka kita pun harus membenci. Makanya kalau ada orang yang mengatakan tidak ada dalam hati kami kebencian terhadap semua orang, berarti kita sedang melawan Allah, Pak. Karena Allah benci kepada kesyirikan, benci kepada kekafiran. Maka tidak boleh ada kecintaan terhadap orang-orang kafir. Ya. Kalau kita harus wajib permusuhan dan untuk kekafiran. Daripada kita musuh dan terlalu itu, bagaimana kalau kafir itu kita bela sekalian? Ya. Nah, itu nanti dulu, itu lanjutan, Pak ya. Yang penting ini harus ada dulu prinsip dasarnya. Masalah bela membela urusan lain, Pak ya. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda ya. Intinya kebencian di mana tempatnya? Di hati apa perbuatan? Di hati. Kebencian di tempatnya di mana? Di hati. Kalau menyembelih perbuatan di hati. Beda lagi, Pak ya kan? Kan tadi harus ada dulu dalam hati kita akidah. Ini namanya akidah, Pak. Apakah kalau kita benci langsung kita belai gitu? Tidak seperti itu. Justru malah kita karena kita ada prinsip nanti untuk berdakwah kan. Berdakwah itu aku mengajak mereka ke agama kita, menyeru mereka. Nah, kalau kita bela semua tujuannya
tujuannya Islam itu tujuannya itu bukan untuk membunuh, beli orang kafir, bukan. Tujuannya orang kafir agar masuk Islam, gitu loh, Pak. Ya, jadinya itu, Pak. Jadi harus dibedakan loh ya. Tidak boleh ya. Tapi intinya harus ada dulu kebencian, Pak. Nanti gimana sikapnya? Tidak boleh ada kebanggaan. Sikap kita ya kayak orang benci itulah, Pak. Ya minimal lah ketemu melengos gitu kan ya. Kalau ketemu kan melengos, Pak. Malas mau ngomong. Tidak mungkin kita. Makanya kalau kita benci kepada, tidak mungkin ya, Kak. Tadi lah contohnya. Pak Satrio musuhan karo benci karo Pak Manto karena rebutan warisan, Pak. Lalu anak pemilihan ketua RT, Pak Satrio nyalon. Kira-kira kata milih enggak Pak Manto, Pak? Oh, Pak Satrio anu rek ganti ketua RT tak pilih kah, masa begitu? Opo iki coret, mesti gitu kan ya? Karena karena ada kebencian, makanya tidak boleh kita mengangkat pemimpin jadi orang kafir, kan gitu kan dalam surat apa Al-Maidah kan ya, 51 ya, saya. Apa la tattahidul yahudu wan nasara auliya, kan gitu kan, jangan jadikan orang kafir Yahudi dasar itu sebagai pemimpin. Diartikan wali, aulia diartikan pemimpin. Kenapa maknanya wali juga diartikan karena diartikan pemimpin? Karena tidak mungkin kita menjadikan orang sebagai pemimpin kalau tidak ada kedekatan. Ingat makna dasarnya wala itu adalah dekat. Makna dasarnya. Tidak mungkin kita akan mengangkat orang jadi pemimpin kalau kita bermusuhan dengan dia. Kita mau menjadikan dia pemimpin kita karena kita ada kedekatan, entah dekat visi misinya, entah ada kedekatan apa ideologinya, entah ada kedekatan orangnya, kan begitu kan. Intinya ada makna dekat di situ, Pak. Aulia. Kan aulia kadang diartikan pemimpin, kan gitu kan ya. Kadang diartikan pelindung, teman dekat, macam-macam. Intinya semua yang mengandung makna kedekatan. Dan itu banyak di Quran tentang aulia itu, Pak. Ya la tattahidul yahudu wan nasara aulia, kan gitu kan. Jangan kamu menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Nah, di situ terjemahnya pemimpin sing biyen rame karo gitu, Pak ya. Kan gitu kan. Tidak boleh ada kecintaan. Makanya kalau kita mencintai orang kafir karena ajaran kekafirannya, itu jadi pembatal keislaman, Pak. Karena kita sedang melawan Allah. Kalau mencintai orang kafir karena selain akidahnya, boleh apa tidak? Tetap tidak boleh. Tapi tidak sampai membatalkan Islam. Hanya dosa besar. Kita mencintai Ronaldo karena hebat main bola. Kita mencintai Messi karena pembalap yang handal. Orang-orang kafir semua kan? Boleh tidak? Tidak boleh. Walaupun bukan karena agama. Haram hukumnya. Membanggakan orang kafir itu. Gimana di Lumajang mayoritas itu yang megang itu kan Cina. Bedanya kita itu dengan belanja, baik itu yang dalam bentuk besar maupun kecil kita. Boleh itu, Pak. Namanya muamalah. Muamalah siapa saja. Surat Kita mengutamakan isinya yang toko yang Islam atau yang kafir? Ya, tetap kita mengutamakan orang Islam. Tapi bukan berarti tidak boleh. Kita kalau muamalah itu boleh, Pak. Ya. La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Surat Al-Mumtahanah ini juga tadi ayat ke-6 apa ayat ke-7 ya. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada siapa? Orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu. Jadi boleh kita berbuat baik, boleh, Pak. Berbuat baik dalam urusan muamalah, beli HP mau kulan, beras kurang, endok, Pak, ya boleh, Pak. Yang ini kita bicarakan dalam masalah akidah, Pak. Jangan dicampur baur loh, Pak ya. Jangan dicampur. Rasul juga bisnisnya dengan orang-orang kafir. Ya kalau berdagang kan ke Syam Rasul juga kan. Syam itu gene Romawi, Pak. Kristen kabeh. Boleh, tidak ada masalah. Yang masalah ini tadi ketika berkaitan dengan masalah keyakinan akidah, Pak. Agama kita sekarang.
Kayak kejadian kemarin, itu kan masalah agama. Wong dia mau mengadakan misa kan, sampai di stop semua seadan-adan ini stop kan. Tidak boleh, bahkan harus menyiarkan, semua stasiun TV harus menyiarkan kegiatan. Itu kan masalah agama, Pak. Itu tidak boleh, Pak. Ya. Itu kan kayu. Itu makna tidak boleh, maka tidak boleh ada kecintaan kita. Makanya kenali dulu, Pak. Kita aja jadikan ya, kenali dulu kesirikan. Kalau antum tidak kenal yang namanya syirik, antum tidak mungkin benci kepada kesirikan, Pak. Ini tadi masalah tidak kenal syirik, Pak. Maka tidak ada kebencian. Kalau tidak kenal, Pak. Bukan hanya tidak kenal, tidak sayang, kan? Antum tidak tahu ini syirik, itu syirik, tidak tahu. Maka tidak ada kebencian di dalamnya. Pikirannya baik, kan? Kita tidak tahu kalau ini homer, misalnya anggur beralkohol tinggi. Kita pikirannya ini sirup marjan, Pak. Diombe tidak? Ya diombe, Pak. Karena tidak tahu. Ya mungkin sirup marjan dan campur soda gitu. Jadinya gitu kan ya. Wah, enak minuman menyegarkan gitu kan ya. Karena tidak tahu ini minuman haram, kita malah senang. Harusnya kita kan benci, Pak. Tidak boleh. Di situ urgensinya antum belajar ngaji itu, Pak ya. Masalah agama saya katakan saya ketik kapan itu. Antum harus belajar, ketahui, Pak. Ini syirik, ini tauhid. Ini bid'ah, ini sunnah, harus kenal itu. Tidak kenal, tidak mungkin benci antum. Kalau tidak benci, masalahnya nanti salah mencintai sama salah membenci. Paham tidak? Salah alamat. Yang harusnya kita cintai, malah kita benci. Yang harusnya kita benci, malah kita cinta. Dan ini, Pak, fatal, Pak, akibatnya. Pembatal keislaman kita. Kan kalau tidak tahu, tidak apa-apa, Ustadz. Kan? Tidak tahu, tidak apa-apa, buyar noy pengajian, Pak. Mending tidak tahu. Daripada tahu, kan gitu kan ya? Kalau tidak tahu tidak apa-apa, tidak usah sekolah, tidak usah mondok, tidak usah ngaji, Pak. Kan mending goblok, ya kan? Lek goblok aman, Pak, tidak apa-apa. Masa begitu? Dosanya orang tidak tahu tuh apa? Satu dosanya, Pak. Tidak mau tahu. Tidak ngaji, tidak gelem. Iya. Dulu Ustadz tidak cocok, tidak ngaji, Pak. Ustadznya cocok ngaji, sing dicocok ustadznya dodolan sayur. Kalau bodoh memang dia sedang proses mencari tapi belum ketemu, itu yang diudur, Pak. Tapi kalau orang yang bodoh karena memang tidak mau tahu, tidak diudur. Beda kan ya antara orang tidak tahu sama tidak mau tahu. Beda loh, Pak. Kalau tidak tahu betulan, dia masih mencari, belajar, tapi belum ketemu, Pak. Maka ini tidak tahu kan? Bodoh. Tapi dia dalam proses mencari tahu. Ini diudur, Pak. Kalau sebentar, kalau ini yang ada orang memang dikasih tahu tidak mau. Dijak pengajian, tidak gelem, Pak. Dikasih ilmu, tidak cocok nih, Pak. Akhirnya tidak tahu. Ini namanya orang bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Lah seperti ini tidak ono, Pak, tidak dimaafkan, Pak. Lah kalau ini dimaafkan, antum tidak enak, Pak. Iya. Ya kan, antum yang berusaha cari tahu, ya kan. Mungkin belum ketemu, turun wayai ketemu kan, masih proses. Lalu antum juga tidak tahu. Ini yang tidak mau tahu, sama-sama tidak tahunya. Tapi yang sini sedang proses, yang sini memang tidak mau tahu. Masa sama? Ya tidak sama, kan? Begitu. Ya. Dulu itu ada namanya tokoh bernama Bu Teresia. Nah. Ya, Bu Teresa. Yang dia ya. Iya. Itu salah satu pengagum sampai sekarang menjadi Gus Dur. Gus Dur pengagum berat dari gereja. Apa maksud dalam jadi selama tadi kalau memang yang diagungkan, yang diidolakan tuh bukan masalah agama, ya bukan masalah akidah, Pak, itu minimal haram. Sekarang begini contohnya, logikanya, apa sih yang mau diagungkan dari Bunda Teresa? Contohnya yang menjadi spesial bagi kita yang kita lihat kelebihannya. Contohnya apa? Apakah apa?
Bagi ilmunya, Ilmu apa? Coba. Apakah tidak ada orang yang baik di Islam? Wow, terlalu banyak, Pak. Bunda Maryam, Bunda Khadijah, wanita langit kan? Apa yang mau dicari? Wah, apalagi Nabi Muhammad, Pak. Kenapa kita mencari contoh yang lain? Kenapa kita bangga orang kafir? Karena kita tidak mengenal orang Islam. Iya kan? Kayak tadi tuh, kalimatnya Imam Istiqlal itu. Para dai ini harus mencontoh ketoleransiannya ini, Pastor Franciscus. Ini karena tidak mengenal Nabi Muhammad. Kurang apa Nabi Muhammad itu, Pak? Kenapa tidak mencontoh yang lebih sempurna? Bunda Teresa wanita. Ada tidak wanita sempurna di Islam? Aduh, banyak loh, Pak. Coba sebutkan wanita sempurna. 4. Tidak ada, Pak. Kan dalam hadis kan apa? Kamula minar rijali kasir walam yakmal minan nisa illa arba, kan gitu dalam hadisnya kan. Orang laki-laki yang sempurna banyak. Para nabi maksudnya. Sempurna kan banyak. Tapi walam yakmal minan nisa illa arba. Tadi wanita yang sempurna cuman 4. 4 yang disebutkan coba. Maryam pertama, binti Imran. Ibu Nabi Isa. Yang kedua, Bunda Khadijah. Yang ketiga, Asia. Imra'atu Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Yang keempat, Fatimah Zahra. Dari 4 profil ini, tidak apa-apa nih Bunda Teresa tuh, Pak. Kenapa mengagungkan Bunda Teresa? Karena tidak mengenal 4 ini. Apa yang dicari? Saya katakan, apa yang dicari kita? Dari Bunda Teresa itu apa yang kita cari, yang kita contoh. Di 4 ini komplit, Pak. Bahkan lebih. Kenapa antum mengagungkan mobil Avanza? Karena antum tidak tahu Alphard, Pak. Ya kan? Kalau antum punyanya, taunya wong deso, taunya mobil Avanza. Avanza rek, New Veloz rek, Automatic Cafe. Karena tidak mengenal Lamborghini, Pak. Yang lebih hebat di atasnya. Jadi, kenapa kita silau terhadap Bunda Teresa, silau terhadap Paskus? Karena kita tidak mengenal Rasulullah. Karena kita tidak mengenal Bunda Khadijah, Bunda Aisyah, bahkan Ummahatul Mukminin itu komplit, Pak, sebagai wanita, sebagai contoh kalau menjadi teladan. Ummahatul Mukminin kan ada berapa istri Nabi itu? Piro? 5 ya. 5 apa istri Nabi, Pak? Istri Nabi 5 apa 6? Saya jubang. Masa ibu ini? Wa ummahatuhu al-annabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Surat Al-Ahzab kan begitu. Nabi itu lebih utama daripada diri kita, Pak. Dan istri-istrinya adalah wa azwajuhu ummahatuhum. Istri Nabi itu adalah ibu bagi kalian. Ada orang tidak kenal ibunya, ada anak tidak kenal ibunya. Anak durhaka, anak soleh, Pak. Sopo ibu sampean enggak tahu saya. Istri Nabi itu kan ibu kita. Coba sebutkan nama ibu kita. Tidak kenal antum anak durhaka, Pak. Coba lah. Saya salah ngomong dah ini, Pak. Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri Nabi itu ibu bagi kalian. Karena ada ibu biologis, ada ibu ideologis. Kan makanya kenapa istri Nabi boleh tidak dinikahi? Tidak boleh karena ibu. Masa ada orang mau nikah sama ibunya? Nah, istri-istri Nabi itu kan ibu kita, Pak. Antum mari kita anaknya, coba sebutkan nama ibu kita. Lek jenenge ada apa? Berarti antum anak apa mereka? Apalagi sifatnya, Pak. Bagaimana antum mau kenal sifatnya? Jenenge udah kapal. Ngono ngomong beriman, Pak. Ibu dia udah kenal. Siapa? Ada berapa istri Nabi? 6 ya? Berapa? 9. Kasihan antum ini, Pak. Oh, ada jeneng ibu ya kenal. Aja di googling, Pak. Di googling, Pak. Mantap googling. Makanya parah kita, Pak, ya. Sampai jeneng ibu ya Pak Dewi tidak tahu, Pak, ya. Kasihan. Ngaji opo ae melebihan. Yang menjadi sorotan TV kemarin itu yang satu, yaitu juga orang itu profesor Ya. Profesor kan tinggi, mungkin tahu ya masalah akuan dan sebagainya.
Yang kedua dia figur imam masjid. Ya kalau saya ada efeknya Pak. Iya. Gimana sih soal ya. Jadi disalurkan ke Islam besar. iya, kayak begini Pak. Kita itu kan punya figur Pak. Apalagi kita dalam beragama, ini kan punya pegangan. Ya intamasaktum bihima taraktu fikum amroini, kan gitu kan. Intamasaktum bihima lan tadillu abada. Kami tinggalkan dua perkara kepada kalian, kalau kamu pegang teguh pada keduanya tidak mungkin lan tadillu abadan, tidak mungkin tersesat. Jadi kita beragama ini ono cekelane Pak. Ya kitabullah wa sunnatan nabi, dan pemahamannya itu sesuai dengan ulama-ulama yang mengikuti dengan baik gitu. Jadi jangan bahasanya terlalu silau lah. Ketun-ketunan lah jadi wong Jawa gitu. Dia bilang begini, oh apa ya? Tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak mengenal prinsip dalam agama kita. Makanya kita mudah kaget-kagetan, mudah silau, Pak. Nah, kalau kita coba ayat ini pernah antum dengar tidak? Ayat ini, Al-Mumtahanah ini. Padahal di Quran ini, Pak. Sering hataman tidak antum ngaji itu, Pak? Kan sering antum ngaji itu, Pak. Lek poso yang sering hatam kan. Berarti yang kelewat ayat ini, Pak. Itu masalahnya kan. Karena tidak mengenal Pak masalahnya. Parah antum ini Pak. Jenenge ibu tidak kenal yo. Ayat juga tidak kenal. Terus ngaji apa yang mulai biyen Pak. Kena tak gegeri saya Pak. Ini kan ayatnya jelas Pak. Jadi tidak usah silau ketika ada profesor, orang cerdas, ketika bertentangan dengan ayat, sudah buang saja, Pak. Jadi begitu. Hah? Jadi begitulah ya intinya. Jadi itu masuk kategori wala. Jadi saya sampaikan belum selesai nih wala. Ada 4 tadi kan. Yang pertama mahabbah. Nanti sisanya nanti ada 3. Ada kurang 3 kan. Al-nusrah, al-mutaba'ah, al-muwafaqah. Kita dengan wala wal barok. Kita akan bahas nanti di pertemuan berikutnya aja. Waktunya habis. Masalah cinta tadi kan mahabbah 1 kan. Nah, yang kedua ada an-nasrah, yang ketiga mutabah, yang keempat ada al-muwafaqah. Makna wala itu semuanya di situ. Ketika kita melanggar salah satu dari 4 itu atau 4-4-nya bahkan batal Islam kita loh, Pak. Nah, itu kemarin itu sudah banyak yang dibatalkan itu. Pembatal keislaman. Kenapa orang tidak terlalu peduli? Kenapa tidak tahu, Pak? Kita kan tadi tidak kenal maka tidak benci juga. Gara-gara tidak kenal kan, dikiranya baik, padahal itu buruk. Dikiranya sirup marjan, padahal anggur kan gitu kan ya, beralkohol. Kayak begitulah. Maka di sini perlunya kita ngaji itu, sing bener ngaji Pak ya. Kayak gini ngaji tidak bener. Nanti cari nama ibunya Pak, itu PR tuh Pak. Ibu-ibu di mana? Ada 13 istri Nabi itu Pak. Bukan 11. 9 yang hidup bersama Rasul. Yang 11 istri Nabi, yang 2 khilaf para ulama, itu bisa dikatakan maula karena budak kan, Maria Kiptiah dan siapa satunya itu yang tidak dianggap istri oleh para ulama. Yang 11 itu yang dianggap istri Nabi. Teman yang 2 meninggal sebelum Rasul wafat, meninggal duluan. Yang masih hidup sampai Rasul wafat tinggal 9. Nah, 9 itu diapalkan jenenge ibu awak dhewe, Pak ya. Ya, tadi ibu jenenge Pak Imron, ibu siapa? Aduh, saya tidak tahu Nabi. Ini kan lucu jadi. Ono uang arek jenenge ibu ndak ero, Pak. Jadilah lucu jadinya ya. Makanya banyak harus kita kaji Pak ya. Ya. Apakah orang itu najis? Sudah. Memang Pak. Ada ulama berbeda macam surat Taubah kan. Innamal musyrikuna najisun. Ya. Ayat tuh Pak, surat Taubah. Memang orang musyrik najis. Memang ada ulama yang mengatakan najis secara majasi atau maknawi. Ya, secara maknawi secara hakiki maksudnya sama majasi. Apakah fisiknya yang najis? Banyak ulama mengatakan fisiknya yang najis, Pak. Karena apakah mereka pernah mandi junub, Pak? Udah kenal mandi junub, Pak ya. Mereka tidak kenal masalah najis. Kan begini, mereka tiap hari kan bersentuhan dengan najis, kan tidak pernah bersuci maksudnya, Pak.
nyekel apa biasanya kotoran, ngoyoh misalnya, kan najis dia. Tapi apakah pernah bersuci dia? Tidak ada kan? Sebagian ulama mengatakan fisiknya memang najis. Ada sebagian yang secara maknawi saja, secara majasi saja. Tapi tetap ada ulama yang memang mengatakan fisiknya juga najis. Ya begitu, macam-macam. Ya, jadi itu fisiknya begitu, Pak. Di surat At-Taubah itu, saya lupa nomor ayat. Jadi coba dicari itu ya. Itu sementara ya. Jadi intinya tidak benar Pak sikap kita tuh Pak ya. Ya minimal kalau orang Kristen mau mengadakan misa kali silahkan mengadakan sudah. Tapi jangan di blow up. Apalagi di masjid Pak, disambut kayak begitu. Bukan tempatnya Pak. Yang mereka tadi ada yang mengatakan mereka najis ya. Enggak pernah mandi junub Pak dia Pak. Masa kenal mandi junub? Ngoyo bersuci tidak pernah tidak kenal toharoh kan? Tidak ada toharoh itu. Wudu ya tak pernah. Jangan wudu Pak ya. Ya. Hah? Oh hajian kami gitu. Ngobrol gunting. Nah itu kalau di Indonesia. Belum. Nanti kita bahas itu ya. Keempat-empatnya tuh Pak. Diingatkan masih pertama saya bahas malam. Ya insya Allah nanti di pertemuan berikutnya. Biar jelas. Karena itu pembatal Islam itu. Termasuk sing etok-etok gaya-gayaan gaya songko abang kaya sinteklas kan wis di masjid jilbaban pisan Pak. Ibu-ibu kan di video itu kan banyak yang pakai itu. Songkok apa itu? Topinya iya sinteklas ya. Itu masuk kategori bagaimana gitu? Itu sama Pak. Batal Islamnya itu Pak. Ini kalau kita mau lihat dari sudut pandang syariat ya. Cuma tadi kedengarannya pedes Pak. Kenapa pedas? Antum tidak pernah belajar kayak beginian. Kemudian nggak ada fikih sholat. Itu fikih sholat Pak. Bukan merendahkan. Karena sholat itu harus tuntas umur 10 tahun antum. Sudah fase seumur berapa maksimal? 10 tahun. Karena kan perintahnya muru auladikum bis sholati wa hum abna'u bisabai sinin. Ya, wadribuhum biha wa hum abna'um bi asyirnya gitu. Perintahkan anakmu sholat sejak umur 7 tahun. Kalau umur 10 tidak sholat, pukul. Artinya umur 10 anak itu harus sudah tuntas tentang masalah sholat. Tutu wis tuwek kok ingin saya ngaji sholat, Pak. Ya. Telat antum ngajinya itu. Mualaf temenan ini gitu. Ini kan enggak enak kan. Ada apa biar sadar. Telat ngajinya. Jadi begitulah rasanya ya. Jadi coba kita kaji dengan lebih detail. Masalah agama itu kan kayak gini nih kadang-kadang kita kan nggak cocok ini. Padahal kita ngaji agama Pak asalnya. Mau ngaji kayak prasmanan ya. Sing cocok dipangan, tidak cocok sing ngrekno. Ini kan bukan seperti ini orang ngaji tuh Pak. Ya harus kita ketahui semua. Apalagi masalah prinsip dasar dalam agama kita, akidah. Itu sementara ya, tidak selesai waktunya habis ya. Insyaallah kita pertemuan berikutnya. Dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Qul qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Kita tutup dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.